Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih udah klik video ini. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menginspirasi. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang 3 rahasia agar toko sembako kecil dapat bertransformasi menjadi toko semi grosir. Setiap orang pasti ingin agar tujuannya tercapai, dan setiap pedagang pasti ingin agar tokonya dapat berkembang. Namun terkadang dalam perjalanan itu kita sulit untuk mencapai tujuan karena ada banyak hal yang terlewatkan, atau ada hal-hal yang tidak kita lakukan padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam proses perkembangan toko kita ke depannya. Hal tersebut terjadi karena mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita sudah tahu tapi malas mempraktekkannya. Apa saja sih yang harus dilakukan agar toko kita dapat berkembang dan bertransformasi menjadi toko semi grosir? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like dan kasih komen yang positif. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian dapat mengetahui ketika aku upload video baru. Selamat menonton. Langsung aja yang pertama yaitu fokuskan modal usaha hanya untuk perkembangan toko. Jadi ketika kita pertama kali membuka toko dan toko itu udah berjalan, udah mulai terlihat berjalan, maka jangan sekali-kali kita menggunakan uang toko untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Apalagi jika kita menggunakan uang toko itu hanya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Biarkan toko berkembang dulu dan biarkan keuangan mengalami surplus modal dulu. Yang kedua adalah melengkapi barang dagangan. Apabila kita sudah memfokuskan modal untuk perkembangan toko, otomatis kita akan perlahan-lahan melengkapi barang dagangan kita. Bagaimana caranya kita bisa melengkapi barang dagangan kita sementara usaha kita baru mulai berjalan dan kita belum begitu mengenal barang-barang yang biasa dijual di toko sembako? Caranya adalah selalu menyediakan buku catatan untuk mencatat setiap barang yang ditanyakan oleh konsumen kepada kita dan di toko kita belum ada. Nah, nanti ketika kita mau berbelanja, maka kita harus membawa catatan itu ke tempat kita berbelanja dan menanyakan ketersediaan barangnya. Dengan cara itu, perlahan-lahan toko kita akan semakin lengkap. Lalu yang ketiga adalah mempelajari harga reseller. Perlu diketahui bahwa harga eceran dan harga reseller itu ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan itu terjadi biasanya karena kuantitas belanjaan kita atau belanjaan orang lain ke kita. Biasanya orang yang mau berbelanja untuk kebutuhan dagangan, biasanya belanjaan mereka lebih komplit dan lebih banyak dari mereka yang berbelanja untuk dikonsumsi sendiri. Kenapa harganya bisa beda? Ya logika aja ya. Masa iya orang yang beli mie instan sebungkus dengan orang yang beli mie instan sekardus itu akan sama harganya? Pastinya tidak ya. Dan satu hal lagi, orang yang berbelanja untuk kepentingan dagang biasanya belanjanya lebih rutin. Entah itu seminggu 3 kali, entah itu seminggu 2 kali, bahkan ada yang setiap hari. Untuk mematok harga biasanya aku ambil di angka 3 sampai dengan 7% untuk harga ke reseller dan 10% untuk harga eceran. Dalam memfokuskan modal usaha untuk perkembangan toko, bukan berarti kita tidak boleh mengambil untuk kebutuhan hidup kita ya. Karena kita harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.